Shalom, selamat beribadah bagi para seluruh jemaat KLA yang berada dimanapun. Sebelum ibadah dimulai, kami ingin menginformasikan bahwa seluruh tim yang tergabung dalam ibadah pada hari ini telah melakukan swab antigen dan dengan hasil yang memenuhi syarat untuk menjalankan seluruh aktivitas pada hari ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah pada minggu ini. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah ini, kebaktian liturgi alternatif, di mana kita semua di sini pasti merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Baik kami yang ada di tempat ini, jumlah kami sedikit, maupun saudaraku yang ada di rumah. Kami melayani Anda semua dari tempat kejauhan, tapi hati kami tetap sama. Hati yang rindu untuk kita ketemu satu saat nanti ya. Karena ini masanya lagi memang masa yang harus kita turuti dan kita taati, sesuai apa yang pemerintah sedang sarankan. Semua tetap sehat, dan saat ini siapkan hatimu, siapkan dirimu, ajak saudara-saudara terkasih kita untuk join sama ibadah ini. Kita akan sama-sama diberkati dan bersuka cita. Mari saudaraku, kita sama-sama bersuka cita. Orang yang dimenangkan Tuhan, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, angkat suaramu dan bernyanyilah bagi Dia. Haleluya. Mari tepuk tanganmu sama-sama di rumah saudara. Ini nyanyian kemenangan kita semua. Mari sembah Sang Raja, sujud di hadapannya, dahsyat perbuatannya. Saksikan besar kuasanya, saksikan besar kasihnya, dahsyat perbuatannya, dahsyat perbuatannya. Pahlawan surgaku, kalahkan maut, bebaskan segala beban belenggu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu, bersuka, bangkit dan hidup. Oh Yesus penebus, mulia namamu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Besertaku lewati badai, kau setia selamanya, dahsyat perbuatanmu. Yakin kau selalu bekerja, karena janjimu ya dan amin. Dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu. Oh, pahlawan surgaku, kalahkan maut, bebaskan segala beban belenggu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu, bersuka, bangkit dan hidup. Oh Yesus penebus, mulia namamu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya, kau segalanya. Haleluya, kau tak tergoyahkan. Haleluya, dahsyat perbuatanmu. Katakan kembali. Haleluya, kau segalanya. Haleluya, kau tak tergoyahkan. Haleluya, dahsyat perbuatanmu, perbuatanmu. Pahlawan surgaku, kalahkan maut, bebaskan segala beban belenggu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu, menari bersuka, bangkit dan hidup. Oh Yesus penebus, mulia namamu. Tuhan, dahsyat perbuatanmu. Pahlawan surgaku, kalahkan maut, bebaskan segala beban
ibadah ini kita buka di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau mengkehendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu, dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Betapa dahsyat
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kegelagaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dalam kudus hadiran-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiran-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Oh, oh, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadiran-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam
katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah KLA pada Minggu hari ini 15 Agustus 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk perjumpaan yang boleh terjadi meski dengan cara yang berbeda yang kami lakukan pada hari-hari belakangan ini. Tetapi meskipun cara perjumpaan kami berbeda, itu tidak menyurutkan semangat kami, sukacita kami untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan umat-Mu. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan untuk kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami di tengah-tengah kami lewat media yang kami gunakan, supaya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, dalam menjalankan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Allah, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36 menjadi pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini dengan tema Allah yang memerdekakan. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 di atas judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam ibadah KLA. Tentu saya berharap, berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, senantiasa mengalami penyertaan Tuhan, meski keadaan tidak seperti yang kita bayangkan sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang memerdekakan menjadi tema firman Tuhan pada minggu hari ini. Bicara tentang kemerdekaan, merdeka, bebas, itu adalah keinginan dari semua orang. Semua orang pengen bebas. Seorang remaja ingin merdeka dari bawelan orang tuanya. Seorang pelajar, seorang mahasiswa pasti ingin merdeka dari kewajiban belajar. Dulu kita bisa membayangkan pengen liburan terus di rumah. Sekarang betul-betul kita dari rumah. Intinya adalah bahwa kemerdekaan itu, kebebasan itu kondisi yang tidak terbelenggu, kondisi di mana kita tidak terpenjara itu semua orang pasti sangat merindukannya.
Makanya tahun-tahun 80-an ada sebuah lagu berkata begini, seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Lagu ini mau mengajarkan, mengingatkan kepada kita betapa nikmatnya keadaan kalau kita bisa bebas melakukan apa yang kita inginkan. Maka tidak mengherankan kemerdekaan itu selalu diperjuangkan oleh banyak orang hingga titik darah penghabisan. Kenapa kemerdekaan harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan? Jawabnya adalah, kalau kita belum merdeka, kalau kita masih dalam keadaan terjajah, itu berarti kita berada dalam kekuasaan secara paksa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang belum merdeka adalah mereka-mereka yang tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengekspresikan perasaannya. Ia juga akan kehilangan hak asasinya sebagai seorang manusia. Maka berkaca dari keadaan, kenyataan pahit bahwa berada dalam keadaan terjajah ataupun dijajah ataupun belum merdeka, hal itu akan membuat seseorang mendapatkan sukacita tersendiri ketika dia memperoleh kebebasan dalam kehidupannya. Kebebasan itu ada dua hal, ada secara fisik, tetapi juga ada secara spiritualitas. Hari-hari ini kondisi umat Kristen di dunia diperhadapkan dengan 3 tantangan yang harus kita hadapi. Kalau mau jujur ya, pertama tantangan dari luar, ada konsumerisme. Kemudian juga yang kedua ada sektarianisme, ada revolusi industri dalamnya, ada penistaan agama, orang-orang terkungkung oleh teknologi. Kita nggak bisa lagi bebas untuk berdiskusi, berbicara karena semuanya sibuk dengan gawai. Kemudian yang kedua tantangan kita juga bicara tentang budaya dan struktur organisasi, di mana kita seringkali terkungkung, kita nggak bisa bebas untuk mengekspresikan segala kompetensi yang kita punya karena kita berhadapan dengan yang namanya kompetisi secara internal. Kadang kompetisi ini juga nggak sehat, ya. Naiklah tanpa pernah menjatuhkan orang lain. Silahkan, boleh ingin mencapai karir yang lebih tinggi, silahkan, semua orang boleh. Tapi jangan pernah menjegal, jangan pernah menjatuhkan orang lain hanya untuk mencapai hal itu. Dan yang ketiga, tantangan kita hari-hari ini juga adalah apa? Ada budaya malas, ada budaya instan, ada mentalitas di mana orang-orang menumbuh kembangkan yang namanya kebencian, saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Kita hidup dengan keadaan di mana kita bangga dengan zona nyaman. Kita nggak suka dengan pembaharuan, kita nggak suka dengan perubahan. Dan cara kita berelasi, cara kita bekerja juga sedikit banyaknya terpengaruh. Lalu kalau begitu, masih bisakah kita disebut sebagai orang-orang yang merdeka dalam kehidupan kita masing-masing? Dalam teks ini kita lihat ada pemahaman yang sangat berbeda antara Yesus dengan orang-orang yang mendengar pengajarannya tentang kemerdekaan. Orang-orang Yahudi yang mendengar dan percaya kepada Yesus itu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Pongah, sombong, ya. Klaim bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tidak pernah dijajah oleh siapapun, padahal pada saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ini kan sama aja dengan keadaan kita sekarang. Jelas-jelas pandemi COVID sedang melanda dunia, tapi ada sebagian orang yang mengatakan nggak ada COVID. Lalu Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang disebut sebagai orang-orang merdeka adalah mereka-mereka yang tahu apa itu kebenaran. Orang yang tahu tentang kebenaran, mereka tidak akan mau untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena jika mereka tetap berada dalam firman itu, maka mereka akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran apa yang dimaksud?
Kebenaran tentang kerajaan Allah yang datang melalui kematian Yesus Kristus itulah yang membebaskan, yang memerdekakan umat manusia di tengah-tengah dunia. Dan lewat kemerdekaan melalui kematian Tuhan Yesus itulah, maka kita umat manusia tidak akan lagi diperhamba oleh dosa. Karena mata kita akan terbuka dan kita selalu sadar akan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan karena kesadaran akan keberdosaan kita itulah, maka kita akan datang kepada Allah. Kita akan terus-menerus belajar. Kita akan terus-menerus menaruh pengharapan, kepercayaan, ketaatan kita kepada Allah. Meski kadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Maka orang-orang yang menyadari, memahami kemerdekaan yang memerdekakan itu, kebenaran yang memerdekakan itu, mereka akan hidup dalam kelimpahan. Mereka akan hidup dalam pengampunan, mereka hidup dalam penebusan, mereka juga hidup dalam kelimpahan hidup yang seutuhnya. Maka ada seorang tokoh pernah berkata begini, jika Allah yang menjadi alasanmu untuk hidup, maka tidak ada alasanmu untuk menyerah. Jika Allah yang menjadi alasanmu untuk tetap hidup, tetap survive, tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap melayani, maka tidak ada alasan untuk menyerah. Kenapa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kemerdekaan yang sesungguhnya itu bukan ditentukan oleh keturunan, bukan pula ditentukan oleh legalitas atau kekuatan hukum atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oh, keturunan ini, poparan ini, suku ini. Tidak ditentukan oleh itu. Tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Kemerdekaan itu diberikan oleh Allah kepada umat manusia dalam diri Yesus Kristus, karena Allah tahu betapa menderitanya orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Betapa menderitanya orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah dosa ini yang membelenggu perjalanan hidup kita? Bukankah dosa ini yang memperbudak hidup kita sehingga kita nggak bisa bebas untuk berjumpa dengan Allah? Kita tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dosa ini juga yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Dosa ini juga yang membuat kita seringkali menutup diri dari Allah, bersembunyi dari Allah. Semakin kita lari, semakin kita bersembunyi, maka sebetulnya kita semakin jauh dari Allah. Harusnya kita bisa berkata begini, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Orang yang sadar akan keberdosaannya, orang yang sadar bahwa betapa menyakitkan hidup di bawah belenggu dosa, adalah mereka-mereka yang dalam kesadaran penuh mencari Allah, mendekat kepada Allah, belajar, percaya, bergantung, dan lebih taat kepada Allah. Kemerdekaan itu akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga ketika kita belajar bertanggung jawab dengan kemerdekaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa melawan, melepaskan diri, membebaskan diri dari belenggu dosa itu sendiri. Tidak bisa. Sehebat, sepintar, sekuat apapun kita, gak bisa kita membebaskan diri kita. Karena itulah Allah berinisiatif turun ke dalam dunia ini untuk membebaskan umat manusia dalam pasal ayat 36. Dan inilah
pemberian Allah, inilah kasih karunia Allah bagi kita umat manusia. Dan lewat peristiwa disalib, Yesus yang disalib itu, Yesus sedang menyelamatkan umat manusia. Yesus mengubah keberadaan kita dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Yesus mengubah keberadaan kita dari orang yang diperbudak oleh dosa menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Kristus. Kita tidak lagi dimiliki oleh dosa. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tapi kita menjadi milik Kristus. Dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat yang pertama berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita semua. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghargai, mensyukuri kemerdekaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita masing-masing? Pertama, senantiasalah bergaul karib dengan Tuhan. Senantiasalah bergaul karib dengan Tuhan. Senantiasalah mencari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita masing-masing. Orang-orang yang bergaul karib dengan Allah adalah mereka-mereka yang senantiasa berupaya menjadikan diri mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi motivasi bagi banyak orang, lalu menghadirkan inovasi yang baru dalam kehidupan mereka masing-masing. Orang yang mensyukuri, menghargai kemerdekaan, orang-orang menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang menjadi inspirasi, bahkan orang-orang yang menjadi motivasi. Ada sebuah kata bijak pernah berkata begini, kebanggaan profesi tidak ditentukan oleh materi, tetapi oleh seberapa tulus kita mengabdi. Kebanggaan kita bukan ditentukan oleh materi, tetapi seberapa tulus kita mengabdi. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah milikilah iman yang teguh. Iman yang dimaksudkan bukan hanya tentang pemahaman tentang Allah semata, tapi juga menyangkut hubungan dengan Allah. Sekali lagi, bukan hanya tentang pemahaman tentang Allah, tapi juga menyangkut hubungan dengan Allah, relasi kita dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka secara manusiawi tetap tinggal di dalam firman dan sungguh-sungguh menjadi murid memang bukanlah perkara yang mudah. Tapi lewat kesadaran ini kita diingatkan bahwa ternyata hidup kita ini lemah, kita ini rapuh, kita ini senantiasa butuh bantuan dari Allah untuk mendorong kita terus-menerus mempercayakan hidup kita kepadanya. Dalam kerapuhan kita itulah kita memaknai betapa kita sangat membutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Seorang tokoh bernama Steve Lawson berkata begini, keselamatan itu bukanlah hadiah untuk orang benar, tetapi hadiah untuk orang yang bersalah. Bukan untuk orang benar, tapi justru untuk orang yang bersalah. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memaknai kemerdekaan itu sebagai pemberian dari Allah, disitulah kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan terus menerus kehadiran Allah itu mampu memerdekakan kita semua, membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang senantiasa mengikat kita, termasuk kondisi umat manusia di tengah-tengah dunia ini yang sedang terbelenggu oleh pandemi COVID-19, yang membuat kita sedang mengalami kekeringan secara spiritualitas,
Karena kita tidak lagi bisa berjumpa secara ragawi. Kita tidak bisa lagi saling menyapa dengan tatap muka. Kita tidak bisa lagi saling berjabat tangan. Dan itu bagi sebagian orang memang menimbulkan kekeringan secara spiritualitas. Belum lagi ibadah-ibadah semuanya harus dilakukan secara online seperti yang kita alami hari-hari belakangan ini. Tapi sekali lagi, kalaupun kita melakukan ini, itu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai hari ini. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang sadarilah bahwa kita semua telah memperoleh dan menikmati kemerdekaan yang sejati itu melalui penebusan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita semua. Karena itu kita selaku orang-orang yang telah menerima anugerah kemerdekaan itu, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari belenggu keberdosaan itu, maka kita juga harus mampu mewujudkan hidup merdeka itu dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Ada sebuah ungkapan pernah mengatakan begini: seorang suci pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tetapi seorang penjahat pasti punya masa depan yang cerah. Seorang yang suci pasti punya masa lalu yang kelam, tetapi seorang penjahat sekalipun pasti punya masa depan yang cerah. Maka memaknai, mensyukuri kemerdekaan dalam arti teologis itu, kita diajak untuk hidup, menjalani hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Semua kita berani berkata tidak kepada dosa. Semua kita berjuang untuk melawan keberdosaan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup kita senantiasa mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Hidup kita menjadi hidup yang senantiasa setia kepada firman-Nya, bukan lagi sebuah hidup yang inkonsisten, bukan lagi hidup yang ambivalen, atau hidup yang hanya pura-pura dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kemerdekaan di dunia ini yang justru bisa menjebak kita dalam duka dan derita. Dan hanya di dalam Tuhan sajalah kita sungguh-sungguh, kita benar-benar dimerdekakan. Selamat mensyukuri kemerdekaan dan selamat mewujudkan kemerdekaan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa kami boleh menerima anugerah yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami lewat kematian Yesus, lewat pengorbanan Yesus, sehingga kami boleh memperoleh kemerdekaan yang sejati yang dari Allah. Bukan karena kehebatan, kepintaran, kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena karya Allah dalam kehidupan kami. Allah tahu betapa tersiksanya, betapa tidak menyenangkannya hidup di bawah belenggu dosa, dan karena itulah Allah berkenan untuk membebaskan kami dari belenggu dosa itu. Maka biarlah kami tidak berlarut-larut hidup dalam keberdosaan, tapi kami harus keluar dari keberdosaan itu, kembali mengarahkan hidup kami kepada Allah, kembali menyesuaikan hidup kami dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, terima kasih hari ini kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu di Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Diberkati Tuhanlah para pendeta, para sintua, para halado, para pengurus-pengurus kategorial, bahkan mereka-mereka yang ambil bagian dalam pelayanan yang paling kecil di gereja-Mu. Diberkati Tuhanlah mereka semua, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir ini. Biarlah kesehatian, kebersamaan, saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain menjadi spirit kami semua, menjadi spirit para
pelayan-pelayan-Mu di gereja HKBP Sudirman Jakarta. Kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai dengan para lansia. Diberkati Tuhanlah mereka dalam pertumbuhan perkembangan, dalam studi secara daring, dalam pekerjaan dan usaha, dalam masa tua mereka, dalam pelayanan, dalam pengabdian. Biarlah Tuhan yang memberkati, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga doakan anggota jemaat-Mu, jika ada yang di antara mereka yang terpapar COVID-19, jika ada yang di antara mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, jika ada di antara mereka yang dalam perawatan di rumah sakit, dimanapun itu, dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjamah mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menopang mereka, Tuhan memberkati obat dan para medis, terutama untuk para tenaga kesehatan yang berjuang tanpa lelah, memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa demi nyawa sesama manusia, para pasien yang terpapar COVID-19. Diberkati Tuhanlah mereka, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan biarlah apa yang mereka lakukan boleh sungguh-sungguh menjadi wujud pengabdian mereka kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa jika dalam seminggu ini ada di antara jemaat-Mu yang berduka, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhanlah yang menghibur, menguatkan mereka. Engkaulah yang menjadi penghibur sejati buat mereka ya Tuhan. Biarlah kalaupun mereka harus terpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi, tapi cinta kasih Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah keluarga mereka. Berdoa untuk para pemimpin kami, untuk bangsa dan negara kami yang terus berupaya menanggulangi, mencegah penyebaran COVID. Diberkati Tuhanlah Bapak Presiden beserta dengan jajarannya. Biarlah mereka semua dapat bekerja sampai di aparat yang ada di tingkat RT dan RW untuk bekerja keras, bergotong royong, menanggulangi, mencegah penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kalaupun kami harus mentaati protokol kesehatan, itu bentuk ungkapan syukur kami atas hidup yang masih Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Biarlah kami juga tetap menjadi umat-Mu yang taat dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Meteraikanlah firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini, dan biarlah jaringan media yang kami gunakan ini boleh sungguh-sungguh membantu kami dalam mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, meskipun berat hari-hari yang kita lalui, saya percaya bahwa setiap kita yang hidup pasti adalah orang yang sudah Tuhan menangkan, adalah orang-orang yang sudah Tuhan merdekakan dari belenggu apapun itu saat-saat ini. Amin saudaraku. Kalau ada saudaramu, sahabatmu, orang tuamu, kanan kiri ataupun adikmu, katakan dia masih ada pengharapan, masih ada berkat, masih ada waktunya kita raih kemenangan. Amin. Karena dia hidup. Oleh karena itu masa depan sungguh ada untuk kita semua. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi katakan dan nyanyikan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, ibadah kita saat ini sudah selesai, tapi kami tetap menghimbau, kami tetap mengajak semua saudara yang terkasih menyaksikan tayangan ini, untuk minggu selanjutnya bisa menyaksikan kembali bersama saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan keluarganya, dan menikmati kasih Tuhan dalam ibadah kita ini, sama-sama diberkati. Sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu dalam berkat-berkat Tuhan yang penuh kemenangan yang memerdekakan. Haleluya, puji Dia. Karena dahsyat perbuatannya. Sujud di hadapannya, dahsyat perbuatannya. Saksikan besar kuasanya, saksikan besar kasih-Nya, dahsyat perbuatannya, dahsyat perbuatannya. Sertaku lewati badai, Kau setia selamanya, dahsyat
perbuatanmu. Ku yakin kau selalu bekerja, karena janjimu ya dan amin. Dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatan. Surgaku kalahkan maut, bebaskan segala beban belenggu Tuhan. Dahsyat perbuatanmu, menari bersuka bangkit dan hidup. Oh Yesus penebus, mulia namamu Tuhan. Dahsyat. Oh haleluya, kau segalanya. Haleluya, kau tak tergoncangkan. Haleluya, dahsyat perbuatanmu. Oh haleluya, kau segalanya. Haleluya, kau tak tergoncangkan. Haleluya, dahsyat perbuatanmu, perbuatanmu. Pahlawan surgaku, kalahkan maut, bebaskan segala beban belenggu Tuhan. Dahsyat perbuatanmu, menari bersuka bangkit dan hidup. Oh Yesus penebus, mulia namamu Tuhan. Dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu, dahsyat perbuatanmu.